Jangan berharap dunia yang fana, jangan berharap sama manusia. Kristus pemimpin yang berkuasa, ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan, jiwamu dapat selamat sentosa. Jangan berharap dunia yang fana, jangan berharap sama manusia. Kristus pemimpin yang berkuasa, ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan, jiwamu dapat selamat sentosa. Jangan berharap dunia yang fana, jangan berharap sama manusia. Kristus pemimpin yang berkuasa, ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan, jiwamu dapat sama sentosa. Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan yang terkasih. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui renungan Hikmat Pagi. Mari mempersiapkan hati kita dengan memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari baru yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Terlebih ketika di awal hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa mampu memahami isi hati-Mu dan bisa melakukannya dalam keseharian kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan Hikmat Pagi hari ini mengambil tema dari keraguan menuju pengakuan. Dan nas Alkitab terambil dari Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi demikian. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah Thomas dalam Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 sering membuatnya dijuluki Thomas si peragu. Namun jika kita melihat lebih dalam, kisah ini justru berbicara tentang perjalanan iman dari keraguan menuju pengakuan yang paling indah. Ya Tuhanku dan Allahku. Setelah kebangkitan Yesus Kristus, para murid bersukacita karena telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas tidak ada bersama mereka saat itu. Ketika teman-temannya bersaksi, Thomas berkata bahwa ia tidak akan percaya sebelum melihat dan menyentuh sendiri luka-luka Yesus. Thomas mewakili banyak dari kita. Kita ingin bukti, kita ingin kepastian. Dalam pergumulan hidup, saat doa belum terjawab, saat harapan belum terlihat, kita pun bisa berkata, "Sebelum aku melihat, aku tidak akan percaya." Namun Alkitab tidak menyembunyikan keraguan Thomas. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menolak orang yang sedang bergumul. 8 hari kemudian Yesus kembali menampakkan diri dan secara khusus berbicara kepada Thomas. Ia tidak memarahi atau mempermalukan Thomas. Sebaliknya Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tuhan Yesus tidak menjauh dari orang yang ragu. Ia justru mendekat. Kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi perjumpaan pribadi. Yesus yang bangkit mengenal kebutuhan Thomas dan ia mengenal juga kebutuhan kita hari ini. Respon Thomas sungguh luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan ini adalah salah satu pernyataan iman yang paling jelas dalam Injil. Dari seorang yang ragu, lahir pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah.
Seringkali iman yang telah diuji justru menjadi iman yang paling dalam. Keraguan yang dibawa kepada Tuhan bisa berubah menjadi keyakinan yang kokoh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karenanya, jikalau pada saat ini kita masih hidup dalam keraguan akan kuasa Tuhan, mari kita bawa keraguan itu kepada Tuhan. Tuhan pasti tidak akan menolak kita, Ia bahkan mengubah keraguan itu menjadi keyakinan yang teguh. Tuhan Yesus dapat mengubah keraguan menjadi keyakinan yang teguh. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak menolak siapapun kami. Bahkan ketika kami memiliki keraguan-keraguan akan Engkau, Tuhan juga berkenan berkarya, memampukan kami untuk pada akhirnya menemukan keyakinan sehingga keraguan kami boleh terhalaukan. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami hidup di dalam keraguan, namun kami boleh memiliki keyakinan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Dan itu teraplikasikan dalam kehidupan keseharian kami. Sampai kapanpun kami boleh tetap yakin bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia yang berdosa. Engkau adalah Allah dan Tuhan kami. Dan kami mau menjalaninya, menghidupinya sehari lepas sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan hari ini dan seluruh kegiatan kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami dan selalu menopang, menguatkan, memampukan kami dengan segala hikmat yang daripada Tuhan menjalani hari ini dengan bijaksana. Terima kasih Bapa Surgawi, kami rindu kami jadi berkat dan kami rindu Tuhan senantiasa beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.